Halo, happy firing day. What's that mean? Big no. Halo, selamat hari api yang menghanguskan. Maksudnya apa ya? Ditolak banget ya. Pasti kita udah sering tahu lihat api. Ya jangan yang gede-gede banget, misalnya di kompor. Tapi ini ada sisi api yang lain yang Tuhan bukakan. Unik banget. Di Ayub 31 ayat 7 sampai 12. Ayat 7. Jikalau langkahku menyimpang dari jalan dan hatiku menuruti pandangan mataku dan noda melekat pada tanganku. Di sini dibukakan yang pertama tentang jikalau langkahku menyimpang dari jalan. Itu bisa berarti jika kita melangkah pada hal-hal atau memilih pilihan yang sebenarnya tidak sesuai kebenaran firman, tapi karena nafsu dan kalap buta sesaat akan iming-iming yang iblis atau dunia kasih, ya kita tetap melangkah pada api itu. Padahal ujungnya membakar diri sendiri. Karena gak sesuai kebenaran firman. Gak ada perlindungan firman di langkah yang kita pilih itu. Wow. Terus yang ini, dan hatiku menuruti pandangan mataku. Di sini diingatkan kepada kita semua kalau kita harus hati-hati dengan pandangan mata atau pandangan secara fisik. Karena apa yang kita pandang, jika kita tidak mengerem dengan prinsip dan kebenaran firman, maka kita akan gampang terjerumus, terbawa oleh keinginan hati, bahkan nafsu sesaat yang menyimpang dari anugerah firman Tuhan sendiri. Jadi kembali, jangan hanya terlihat enak di awal, tapi kita menerabas segala hal dan sudah lupa prinsip-prinsip kebenaran firman itu, maka akhirnya menjadi api untuk diri kita sendiri yang menghanguskan kita sendiri. Padahal diawali dari pandangan mata atau mata batin yang salah, yang gak sesuai kebenaran. Lalu lanjut tetap di ayat 7 yang terakhir disebut dan noda melekat pada tanganku. Di sini diartikan jikalau kita tidak dengan segera atau cepat-cepat membereskan segala noda dosa yang kita simpan di hati kita atau yang masih ada di genggaman kita, maka itu yang akan mengikat kita untuk tidak melihat dan mengalami anugerah dari kebenaran janji firman-Nya. Jadi noda dosa tadi yang tetap kita genggam itu seperti bola-bola api yang kita genggam, yang akan membakar diri kita sendiri, bahkan membakar kebenaran firman, janji firman, anugerah firman yang Tuhan sediakan ke kita. Sengaja kita bakar karena kita bawa bola-bola api di tangan kita bawa bola-bola api di hidup kita, sehingga janji Tuhan gak masuk, keburu hangus sebelum kita alami, keburu hangus sama api yang kita simpan di hati, bahkan di genggaman kita. Itulah noda dosa, api itu sendiri. Jadi mari cepat-cepat kita lepas, gak ada gunanya nyimpan api dosa. Amin. Terus ini akibatnya di ayat 8.
Maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain, dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku. Wow, maksudnya apa ya? Di sini diingatkan, biasanya kita kan sering mendengar apa yang ditabur itu yang dituai, itu kan di kebenaran firman emang. Tapi kenapa di ayat 8 ini dikatakan biar yang kutabur dimakan orang lain dan tercabut apa yang tumbuh bagiku? Jadi benar-benar di sini dibukakan, jika kita tidak menjaga hidup kita tetap sesuai kebenaran firman, maka bibit taburan yang kita tabur itu bisa nggak kita tuai. Bahkan bisa dialihkan menjadi bagian orang lain, orang yang menjaga hidupnya benar. Sehingga bisa diartikan kita sendirilah yang tanpa sadar, tapi dengan sengaja akhirnya menggagalkan tumbuhnya taburan itu, menggagalkan bibit tuaian itu. Kita tuai sebelum waktu menuai. Jadi mari jangan sia-sia dalam hidup kita. Jangan hanya di awal, pada saat mengenal Tuhan di awal. Jangan hanya di awal, saat Tuhan pernah tolong, dan kita sungguh-sungguh di awal ke Tuhan. Tapi di pertengahan, banyak godaan, banyak masalah. Akhirnya kita menjauh dari kebenaran, kita menjauh dari Tuhan, kita menjauh dari firman, dari prinsip aturan firman. Akibatnya, hancurlah semua apa yang kita tuai di awal. Apa yang kita tabur di awal hancurlah sebelum kita menuai. Jangan sampai sia-sia. Jadi kalau mau setia, setia terus sampai akhir. Setia gak mudah, tapi akan sanggup kalau kita tetap berpegang sama Tuhan. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Asal kita tetap di dalam Tuhan, tapi di luar Tuhan, taburan kita bisa hilang sebelum waktunya. Wow. Di ayat 9, jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku. Ayat 10, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang lain meniduri dia. Apa maksudnya dua ayat ini ya? Wow, di sini dibukakan, jika kita tertarik pada hal yang bukan milik kita, atau pada objek, atau pada sesuatu hal yang bukan milik kita, atau bahkan merebut sesuatu yang sebenarnya bukan hak kita, tapi karena kita lihat dari luar terlihat indah atau sangat menguntungkan, tapi akhirnya kita merebut atau memperoleh sesuatu hal itu dengan tidak halal, atau merebut milik orang lain, merampas. Maka hal yang kita miliki sebelumnya, keberuntungan, berkat-berkat Tuhan yang kita miliki sebelumnya, kemujuran yang kita miliki sebelumnya, bisa hilang. Bahkan tanpa sadar kita rusak sendiri. Karena kita jatuh di dalam hal merebut atau melakukan hal-hal yang tidak halal, yang tidak sesuai takut akan Tuhan. Maka apa yang kita miliki yang baik sebelumnya rusak juga. Jadi double rusak jadinya. Kita rusak karena merebut, apa yang kita miliki sebelumnya rusak juga, hilang juga, hancur juga. Tanpa disadari tapi sengaja dilakukan.
Apa yang dimiliki sebelumnya apa? Bisa pasangan, jadi tidak setia. Bisa pekerjaan, jadi gampang hilang atau turun jabatan. Bisa keberhasilan, berubah jadi kegagalan. Atau orang-orang kepercayaan kita selama ini, yang awalnya sangat dipercaya, bisa berubah jadi menusuk kita bukan dari belakang, dari depan malah. Karena kita melakukan hal, kembali lagi, yang jahat di mata Tuhan, yang gak sesuai kebenaran firman, merebut, merampas, yang bukan milik kita, yang bukan Tuhan sediakan buat kita, tapi kita paksakan untuk kita miliki dengan segala cara hal yang kotor. Maka apa yang baik yang kita miliki sebelumnya, kita rusak sendiri, kita hancurkan sendiri, kita hilangkan sendiri. Wow, terima kasih banget Tuhan bukakan seperti ini. Tuhan benar-benar ingatin kita, setiap orang di hidup ini punya hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan sejak awal. Nafas hidup, kesehatan. Walaupun ada yang lahir tidak langsung dalam kondisi sehat, tapi banyak juga kan kita yang lahir, ketika lahir bisa langsung menangis. Itu hal-hal baik yang Tuhan berikan. Jadi marilah dalam perjalanan hidup kita menjaga hal-hal baik yang Tuhan berikan itu. Tuhan selalu berikan hal baik setiap hari. Jangan kita rusak, jangan kita hilangkan. Karena nafsu ingin merebut, ingin memiliki sesuatu yang bukan milik kita. Bahkan ingin memiliki sesuatu yang tampak indah tapi dengan tidak halal, dengan kotor, dengan tidak sesuai kebenaran firman. Please, mari sama-sama kita jaga, kita syukuri apa yang kita punya, apa yang sudah Tuhan berikan, dan apa yang kita usahakan dengan cara yang halal, mari kita jaga. Orang sekitar kita, apa yang kita miliki, dan yang lainnya. Seolah jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Jangan karena ketamakan sesaat ingin merebut, merampas, rusaklah semua apa yang kita miliki yang baik sebelumnya. Mari menjaga dengan kekuatan takut akan Tuhan. Amin. Ayat 11. Karena hal itu adalah perbuatan mesum. Wow. Bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Di sini benar-benar dibukakan kalau merebut sesuatu yang bukan milik sendiri atau mungkin perselingkuhan, itu adalah perbuatan yang pasti harus dihukum oleh sang pemberi hukum, baik hukum dunia maupun hukum di surga dari Tuhan Yesus sendiri. Wow. Jadi mari kita jangan menjadi pelaku mesum, pelaku kejahatan. Jika kita mengingini yang bukan Tuhan sediakan untuk kita, atau mengingini memiliki dengan cara-cara haram, kotor, dan tidak takut akan Tuhan. Kembali lagi, di dalam Tuhan gak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa ya dosa, menyimpang ya menyimpang. Mari kita sama-sama minta ampun dalam setiap aspek hidup kita. Mungkin kita punya celah di mana kita terlalu menginginkan sesuatu di luar kemampuan kita, bahkan memaksakan sesuatu yang mungkin Tuhan sebenarnya tidak sediakan buat kita, tapi kita terabas segala hal demi memilikinya, dengan merebutnya, dengan merampasnya. Dan itu adalah perbuatan mesum, perbuatan jahat di hadapan Tuhan, bukan hanya berselingkuh. Berselingkuh itu salah satu juga mengingini yang bukan miliknya.
menyanyiakan miliknya, menyanyiakan apa yang sudah dia miliki dan mengingini yang bukan miliknya. Itu juga selingkuh, itu juga mesum di hadapan Tuhan. Tapi mengingini segala hal dengan merampas, merebut, dan dengan cara-cara tidak halal dan kotor, itu juga perbuatan mesum dan jahat yang pasti ada hukumnya, baik di bumi maupun di surga. Mari kita memilih tidak berbuat mesum dan memilih tidak cinta untuk kena hukuman. Mari kita cinta untuk dekat sama Tuhan, karena Tuhan itu kasih. Tapi kalau kita cinta melakukan hal-hal yang mengalami penghukuman, ya itulah yang kita alami. Ampuni kami Bapa, tutup bungkus kami kuasa darah-Mu. Ayat 12. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasilku. Di sini disimpulkan lagi. Itulah tadi beberapa kebenaran yang bisa menggagalkan tuaian yang kita tabur sebelumnya. Dan tanpa kita sadari, hanya karena hasrat atau nafsu yang tidak didasari takut akan Tuhan atau pengenalan yang benar akan Tuhan, yang menjadi penyebab perusak hasil taburan kita sendiri. Please, betapa sia-sianya kan kalau sepanjang hidup sudah berusaha menabur, sudah berusaha berjuang untuk berhasil, menabur keberhasilan, tetapi kita pun dengan sengaja menghancurkan tuaian kita itu, dengan sengaja menghancurkan segala yang kita usahakan yang baik tadi di kemudian hari. Bahkan tuaian yang baik untuk keturunan kita kelak bisa juga kita hancurkan tanpa kita sadari. Tapi karena terbodohkan oleh nafsu tadi, ya tetap dilakukan. Karena akarnya gak takut akan Tuhan, gak kenal prinsip takut akan Tuhan. Please, jangan merusak tuaian kita, jangan merusak apa yang layak kita terima yang baik di masa yang akan datang. Bahkan apa yang layak diterima keturunan kita yang baik di masa yang akan datang, jangan kita rusak karena ketamakan, hal mesum, kejahatan, merampas, merebut dengan tidak halal, dengan cara-cara kotor, atau karena menerabas kebenaran firman Tuhan. Jangan kita merusak tuaian kita, bahkan keturunan kita kelak. Karena di luar takut akan Tuhan, semua yang diperjuangkan pasti gampang hancur atau hilang, atau bahkan merusak diri sendiri dan orang sekitar dan keturunan kita sendiri. Jadi mari kita benar-benar hati-hati dan terus hidup takut akan Tuhan selama-lamanya. Karena penjagaan yang sempurna, pagar perlindungan yang sempurna hanya di dalam takut akan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia. Mari kita tetap setia. Maka apa yang kita tabur dapat kita tuai, bahkan keturunan kita tuai di dalam damai sejahtera hanya karena takut akan Tuhan. Mungkin tidak mudah dilakukan jika dalam kondisi terdesak atau tidak enak, tapi setidak enaknya yang dialami, semelaratnya keadaan, lebih tersiksa lagi, lebih melarat lagi pada akhirnya.
jika nggak takut akan Tuhan. Karena di dunia ini hanya ada dua pilihan, takut akan Tuhan atau takut akan hantu atau si jahat. Pilih surga atau neraka. Pilih damai sejahtera atau ketidaktenangan selama-lamanya. Tetap semangat, tetap kita menabur yang baik, tetap kita menjaga taburan kita, dan kita pasti menerima tuaian yang baik hanya ketika kita tetap di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.